Kini, trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1/500, dan free swap tanpa batas. Yuk, download sekarang! Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan sebelum kita bahas chartnya ini lebih lanjut, ya kita juga nanti mau bahas chart mengenai XAU juga ya kan. Nah kita mau sedikit dulu nih bahas mengenai hasil ya speech ya dari si Jerome Powell ya kemarin malam gitu, jam 9 malam lebih tepatnya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah rangkum ya untuk hasil speech-nya. Oke, nah ini kalau kita lihat ini ada 9 poin ya sebenarnya. Oke, yang pertama itu kalau kita lihat ya, ini poin pertama nih. Memang antara poin 1 dan poin 8 ini terkesan mirip ya, tapi ini kalau kita lihatnya ada beberapa note ya ini untuk saat ini gitu. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu Powell mengatakan langkah The Fed berikutnya kemungkinan besar bukan berupa kenaikan suku bunga gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini sebenarnya ya, jadi dalam waktu dekat ini yang dari bulan Mei ya, Juni, Juli, Agustus, November ya, Oktober, itu potensi dari si Fed itu sendiri belum akan menaikkan suku bunga, tapi dia akan menahan ya kenaikan suku bunga itu terlebih dahulu teman-teman ya. Karena kalau kita lihat memang ya dari hasil data PPI ya, kalau kita lihat di sini, oke, dari hasil data PPI kemarin tanggal 14 ya, itu mengalami kenaikan yaitu dari minus 0,1 ya, forecast 0,3, kemudian aktualnya itu adalah 0,5 gitu. Jadi memang dari hasil data ini kan dia ngomong nih ya kan, dia ngomong ya, dia bilang dilihat dari datanya ya untuk saat ini sih sebenarnya dari Fed itu sendiri belum akan ya bisa menaikkan suku bunga dulu, tapi dia ingin menunggu gitu. Dia menunggu. Jadi kalau kita pantau tuh ya di pembicaraan dia yang sebelumnya, bahwa dia katakan ada potensi ya FOMC kemarin ya lebih tepatnya gitu ya, ada potensi bahwa suku bunga itu akan dipangkas ya di akhir tahun 2024 gitu. Tapi setelah dia melihat data yang kemarin ya di PPI itu muncul, itu kan mengalami kenaikan tuh ya, otomatis dia bilang lagi nih ya, Powell mengatakan langkah Fed berikutnya kemungkinan besar bukan berupa kenaikan suku bunga, tapi ya bisa dalam artian tuh dia menahan gitu, menahan kenaikan suku bunga. Jadi suku bunga yang ada saat ini ya, yaitu masih akan ditahan di sekitaran 5,5% gitu teman-teman gitu. Oke, atau 55 basis point gitu. Nah seperti yang kita tahu ya, kemarin kan suku bunganya juga segitu ya kan, jadi memang udah belum ada kenaikan lagi nih untuk suku bunganya. Nah kemudian kita lihat lagi ya, oke, berarti belum ada kenaikan suku bunga dan potensi ditahan dulu sama si The Fed itu sendiri. Kemudian poin kedua, kegiatan pinjaman oleh non-bank bertumbuh sangat cepat. Kita perlu memantau itu dengan sangat hati-hati gitu. Jadi utangnya itu cukup bertambah gitu ya untuk sektor non-bank gitu teman-teman. Nah kemudian pertumbuhan yang sangat cepat dalam apapun meningkatkan kekapitalan stabilitas keuangan gitu. Ya ini sebenarnya dia note ya, dia bikin note itu di poin kedua gitu teman-teman. Jadi utang bank ya, utang yang non bank itu bertumbuh itu sebenarnya bisa meningkatkan kekhawatiran gitu, sehingga bisa mengganggu ya siklus keuangan dari si US itu sendiri gitu teman-teman. Oke, kemudian lanjut lagi ya, ini yang keempat, secara keseluruhan data ekonomi Amerika Serikat itu terlihat bagus ya. Jadi seperti yang kita lihat ya, mulai dari tenaga kerja ya kan, itu kan cukup oke sebenarnya ya teman-teman ya, walaupun memang belum begitu top lah gitu kan, tapi masih lebih better ya ketimbang bulan kemarin gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, inflasi pada kuartal 1 itu penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari hasil ya inflasi dari kuartal 1 kan memang bisa dikatakan tidak banyak perubahan dari sebelumnya gitu teman-teman. Jadi memang dia bilang tidak ada kemajuan lebih lanjut gitu. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan banget atau yang berbeda jauh gitu teman-teman. Nah kemudian lagi, inflasi perumahan masih menjadi teka-teki bagi The Fed sendiri. Nah dia masih rancu nih di poin 6 ini, dia masih bingung gitu. Kenapa harga perumahan ini ya bisa inflasi gitu teman-teman ya. Jadi dia masih menelusurin gitu ya penyebabnya apa gitu. Dan
terpengaruhnya oleh apa gitu teman-teman. Nah, dia masih bingung di sini, dia belum memberikan pernyataan pasti gitu. Nah, kemudian di poin 7, kebijakan restriktif ya mungkin memerlukan waktu lebih lama dari perkiraan untuk menurunkan inflasi. Jadi maksudnya restriktif itu kayak kebijakan pengetatan ya keuangan ya, seperti kenaikan suku bunga ini atau menahan suku bunga itu diperkirakan butuh waktu yang lebih lama lagi gitu untuk menekan angka inflasi saat ini. Karena kalau dilihat dari PPI juga masih meningkat, bahkan meningkatnya cukup signifikan gitu teman-teman. Nah, kemudian di poin nomor 8, nah dia tegasin lagi nih kemungkinan besar gitu. Baru dia akan bilang yang perlu kita note ya, kemungkinan besar langkah The Fed selanjutnya. Oke, di sini kita note ya, kemungkinan besar ya kan langkah The Fed ya selanjutnya adalah menaikkan suku bunga. Ini ke depannya gitu. Jadi bukan untuk saat ini gitu. Entah itu nanti yang harusnya di akhir tahun 2024 dia menurunkan suku bunga, bisa diganti nih sama dia jadi menaikkan suku bunga kalau inflasi ini tuh belum turun gitu. Ya, kalau inflasi belum turun, dia ada potensi menaikkan suku bunga lagi nanti di 2024 akhir gitu teman-teman. Ya, oke. Nah, ini sini dia bilang gitu. Nah, terus dia bilang kredibilitas adalah segalanya bagi bank sentral. Jadi ya ini biasalah, ini kayak apa ya, supaya orang-orang tuh percaya gitu sama bank sentral gitu teman-teman. Ya, jadi intinya tuh itu ya. Jadi memang untuk saat ini ya wajar kalau kita lihat si dolar ini atau USD ya setelah di Fed ini ya Om Powell ngoceh-ngoceh itu turun gitu, karena memang dari si pihak kita sebagai yang pelaku pasar ya belum mendapatkan jawaban pasti gitu pergerakan dari Fed itu sendiri, karena the Fed juga masih bisa dipastikan menelusurin ya atau belum ada jawaban pasti apakah atau langkah apa yang harus dia ambil ya untuk kedepannya dalam menentukan kebijakan ekonomi si Amerika itu sendiri teman-teman. Maka dari itu si dolar ini tuh dilemahkan atau dia turun gitu, dibuang bahasanya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu. Kalau saya ada salah ya mohon dikoreksi, oke teman-teman. Atau kalau misalkan ada yang kurang yang belum saya sampaikan, boleh kalian tambahkan di kolom komentar ini teman-teman. Oke, jadi kita saling melengkapi ya. Kalau ada salah kalian boleh benarkan ya kan. Saya mohon maaf kalau ada salah, tapi kalau misalkan ada yang kurang kalian boleh tambahkan juga gitu. Tapi kalau kalian punya pendapat lain ya dari apa yang setelah saya bacakan ya di sini mengenai Fed itu sendiri ya, kalian juga boleh tambahkan pendapat itu personal yang kalian lihat ya dari si ke-9 poin yang ada di sini gitu. Oke, itu yang ingin saya bahas pertama kali di dalam video ini. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita enaknya mungkin bahas news dulu ya sebelum kita lanjut ke chart itu sendiri. Oke, jadi ya ini masih ada 1 hari lagi, di mana ini adalah the next key point ya untuk kita menentukan pergerakan pasar ke depan ini gitu. Jadi dari hari Selasa, Rabu ya untuk hari ini itu kita lebih baik wait and see dulu ya untuk market ini sendiri, karena market ini masih belum tentu nih arahnya mau kemana, dia belum tahu gitu teman-teman ya. Tapi overall kalau kita lihat dari hasil news ya PPI memang good for the XY ya, karena memang ekspektasi pasar adalah the Fed ini akan potensi menaikkan suku bunga nih. Ternyata pada saat dia speech ya dia bilang dia masih akan cenderung menahan suku bunga dan belum memiliki solusinya gitu, makanya si DXY ini dibanting gitu teman-teman ya. Jadi untuk core CPI ya ini mana ya core CPI ini ya, kita bahas dulu. Yang pertama yang ingin kita perhatikan adalah core CPI-nya, teman-teman. Core CPI, kemudian core retail sales ya. Dua ini core, inti core ini ya, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu di jam 19.30 itu ada dari 0,4 ke 0,3. Kemudian 1,1 ke 0,2. Nah, ini ada penurunan nih ya. Ada penurunan, berarti ini minus ya, potensi minus untuk DXY. Gitu. Kemudian untuk CPI monthly juga ya ini ada stagnan ya, nggak ada perubahan sama sekali ya. Kemudian retail sales ya, ini retail sales
kalau kita lihat di Telsius juga ada penurunan ya, penurunan dari 0,7 ke 0,4. Nah ini nanti The Fed pasti akan mempertimbangkan lagi nih gitu. Ya dia akan mempertimbangkan kedua data ini gitu teman-teman. PPI-nya naik, ya harusnya core CPI juga naik gitu ya harusnya, tapi let's see nanti bagaimana teman-teman. Nah kemudian di jam 21.30 ya itu ada di saat ada crude oil inventory yaitu dari 1362 ke 1350. Nah ini ada sedikit penurunan ya, atau bahasa itu bukan penurunan tapi ini ada sedikit bisa dikatakan surplus ya untuk si oil itu sendiri gitu teman-teman. Jadi stoknya itu agak banyak gitu ya teman-teman ya. Ya tapi let's see nanti bagaimana ya. Untuk si oil ini harusnya sih memang bisa dibilang karena stoknya kan ini minus ya. 1362 ke 1350 berarti kan naik nih gitu kan. Harusnya ini agak negatif untuk oil itu sendiri gitu. Ya tapi let's see nanti bagaimana ya, terutama untuk core CPI ini sendiri. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Enaknya kita mungkin bahas dari si DXY ini dulu ya. Oke, jadi sekarang kita lihat ya untuk si DXY atau si indeks dolar ini ya secara daily untuk minor trend dia masih downtrend ya kan, masih arah turun. Kemudian overall ya untuk major trendnya ya secara daily ini sendiri dia masih uptrend teman-teman gitu. Nah ini kalau kita perhatikan DXY itu sudah turun ya, dia main penurunan cukup signifikan setelah Powell speech kemarin ya, kemarin malam. Kemudian dia ditutup di area support breakout daily-nya dia nih, breakout daily dia nih, support breakout daily gitu teman-teman. Oke, jadi ini resisten breakout daily, ini support breakout daily-nya dia itu di level harga 104.84 sampai 104.96 gitu. Ya bisa dikatakan ini adalah area support yang cukup kuat, gimana kalau kita lihat juga 2 hari kemarin dia belum bisa atau belum mampu untuk close di atas support, close di bawah area support ini ya. Tapi kalau kita lihat dari hasil ya PPI ya, dari forecastnya CPI untuk malam ini kan potensinya melemah ya untuk si DXY itu sendiri. Kemudian artinya si DXY ini ada potensi untuk bisa break dari area support ini ya. Support saat ini 104.84 dengan target harga menuju ke sini lagi nih 104.69 ya sampai 104.49. Nantinya dia berarti ada potensi untuk masuk ke level range atau zona ini kembali gitu teman-teman. Dan kalau saya lihat sih memang ya lebih potensi untuk si DXY itu turun ke sini gitu ya, penurunannya ke 104.49. Kalau dia mau turun ya cukup rendah pun untuk di luar zona ini spike-nya ya, spike yang cukup panjang itu potensi ke level harga kurang lebih di sini itu di 104.3 teman-teman. 104.3 dengan penurunan paling ekstrim itu di 104.14 sampai 103.99 gitu. Yaitu kalau misalkan hasil ya dari si CPI itu kurang bagus untuk si DXY itu sendiri teman-teman. Tapi kalau misalkan kalau kita lihat dari PPI-nya kan membaik nih ya kan, harusnya CPI juga agak ada sedikit mengalami kenaikan gitu harusnya gitu teman-teman ya. Tapi let's see nanti. Kalau memang betul dia mengalami kenaikan, ya maka otomatis si The Fed ini kan belum akan bisa menurunkan suku bunga, yang tandanya dia akan hold suku bunga itu dalam jangka waktu untuk saat ini, dan ada potensi menaikkan suku bunga nih. Nah ini yang bikin si dollar holder ini, yaitu pemegang si dolar ini akan merasa positif untuk si dolar itu, dan dolar ini nantinya akan potensi untuk naik kembali untuk retest ke area sini lagi nih. Itu di 105.13 sampai 105.31, dan minor resisten dia yang perlu kita note di sini adalah di level harga kurang lebih untuk minor ya, minor resisten itu di sini di 105.37 sampai 105.41 gitu teman-teman. Dengan resisten tertingginya dia dan terkuat dia saat ini itu ada di 105.56 sampai 105.68 gitu. Nah ini juga kalau kita lihat secara tren ya untuk si DXY sendiri, channelingnya dia sudah berada di area support nih gitu. Berarti ada potensi dia untuk pullback ya, atau bukan pullback rebound ya dari level harga ini ke level harga saat ini nih ke 105.14 ya, atau dia bisa retest kembali ke sini 105.656 sampai 105.68 gitu teman-teman. Itu kalau dia posisinya adalah rebound dari level ini. Tapi kalau dia breakout ya dan berhasil close dia di bawah 105.84,
Berarti the next movementnya dia ya adalah di sini 104.69 sampai 104.49 gitu. Oke, itu untuk pergerakan dari DXY ya. Jadi kalau dia di CPI-nya itu bagus, maka dia ada potensi rebound ya, karena PPI juga ada potensi, karena PPI juga bagus berarti CPI-nya ada potensi bagus juga. Nah, tapi kalau dilihat dari forecast, kalau misalnya sesuai dengan forecast, maka si DXY ini harusnya turun gitu teman-teman. Secara trennya juga masih turun ya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk XOUSD atau gold ini sendiri. Ya, ini kalau kita lihat, wow, gold ini naik kembali ya dari level harga 2.330-an ya sampai ke 2.360 tertingginya teman-teman di sini. Dan kalau kita lihat memang secara struktur harga itu masih sangat bagus ya untuk si gold ini sendiri ya. Seperti yang saya katakan di channel Telegram Juno Trading ID, overall ya gold ini masih clearly bullish gitu ya, belum ada rejection dari si pihak seller itu sendiri, karena kalau kita lihat juga DXY masih downtrend gitu, dan belum ada kepastian ekonomi sama kepastian kebijakan dari si Fed itu sendiri. Itu yang buat orang tuh kadang-kadang tuh bingung untuk nge-hold si dolar ini. Makanya lebih baik karena ketidakpastian ini dimanfaatkan untuk markup kembali harga si gold ini sendiri teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat juga gold sudah berada di level harga yang cukup kuat ya, itu di resistennya ya. Ini kalau kita lihat di daily ya, ini daily-nya dia resisten di 2360 ya kan, 2360 sebagai area resisten untuk gold ya, di mana di hari Jumat dan Senin ini jadi titik pullback ya untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Nah, ini juga kalau kita lihat ya titik pullbacknya dia gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang ya untuk hari ini selama gold belum bisa closing daily-nya di atas 2360, maka gold itu ada potensi turun kembali untuk retest ke sini di 2338 sampai 2340 gitu. Karena overall secara daily kan untuk 3 hari ini itu dia terpantau akumulasi ya, atau sedang menanti momentum dari pasar itu sendiri gitu teman-teman. Ditambah lagi kalau kita lihat ya last candle dia di sini ya, ini masih clear bullish juga ya untuk yang hari Kamis. Kemudian ini juga masih ada bullish candle ya kan. Jadi memang dua candle ini masih di holder dia ya, cuma memang kalau kita lihat secara daily kuatnya dia tuh masih dipegang oleh model candle yang di sini nih ya. Jadi di bawah 2390 sebenarnya untuk tren jangka panjang ya, di bawah 2390 ini itu masih tekanannya cukup kuat untuk dia turun ke bawah lagi teman-teman gitu. Oke, itu kalau misalkan kita mau bilang di weekly-nya ya gitu. Tapi kalau untuk intraday memang ya range intraday itu saat ini 2360, 2330 ya kan, sampai 2340-an lah paling mentok gitu. Maksudnya untuk range terpendeknya dia gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat nih, berarti kita masih bisa nih manfaatin ya area ini ya. Jadi begitu harga sudah naik kembali masuk ke sini, kita masih bisa cari konfirmasi untuk selling point di sini gitu. Ya, masih bisa cari konfirmasi untuk selling point. Berarti selling point pertama atau zona selling point itu satu. Terus yang kedua itu sebenarnya ada di 2370, 2375 ya. Dan yang ketiga itu ada di sini 2381, 2386 gitu. Ya, ini adalah sell point kita gitu. Tapi sell point ini maksudnya kayak zona yang memang potensi ya, potensi untuk bisa diambil konfirmasi jualnya gitu. Nah, ini kan 1 jam nih ya, kebetulan di sini kalau kita lihat memang ada bearish engulfing di 1 jam ini sendiri. Nah, ini juga jadi area ya breakout dari si candle 1 hours-nya dia atau 1 jamnya dia itu gitu. Nah, tapi kalau kita ambil dari sini untuk malah jadi setup. Ini kita mau ambil Fibo ya, Fibo. Nah, ini kalau kita lihat nih untuk Fibo ya, untuk saat ini gold ini berada di area golden ratio dia nih gitu. Itu kalau kita ukur dari sini ke sini ya. Jadi dari 2378 ke 2331. Dia berada di level 2360, 2355 sebagai golden ratio dia gitu. Yang artinya potensi dia itu masih cukup besar untuk turun ke bawah gitu.
dan last bearish defense atau last seller defense yaitu bisa ke 2367 gitu. 2367 mungkin nanti kita akan coba lihat lagi ya di area sini gitu. Untuk saat ini sih belum ya, untuk saat ini belum. Mungkin kita boleh tandain dulu dikit di sini. Oke, terus kita hapus dulu Fibo nya biar nggak bingung. Nice, jadi untuk saat ini dia ada di area golden ratio nih untuk si gold itu sendiri. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini last rejection ya. Last rejection itu saat ini sudah berubah, kita masih namakan ini sebagai breakout intraday ya gitu. Jadi overall untuk candle masih clearly bullish ya, tapi kita bisa looking for another selling point ya. Kalau ada konfirmasi di sini kita bisa ambil coba, maksudnya kita bisa masuk sell di sini gitu. Kemudian nanti current resistance daily-nya itu di 2371, 2375 ya kan, baru nanti di 2381, 2386 gitu. Nah untuk buy point ya, untuk buy point ini untuk saat ini ya, buy point terdekat itu ada di 2353 ya kan. Ini 2353 sampai 2384. Sorry, 2348 ya untuk buy point. Kemudian buy point kedua itu ada di sini. Ya buy point kedua itu sebenarnya agak jauh ya. Di sini. Buy 1, buy 2, 2341, 2377, 2337. Nanti buy point yang ketiga sih belum ada yang buy point ketiga, tapi overall sih untuk yang ketiga di sini 2331, 2325 gitu ya. Jadi kenapa sih Bang kita nggak ngambil buy di atas aja gitu? Oke, kita mungkin bisa aja nanti manfaatin zona ini ya, begitu dia breakout kita ngambil cari konfirmasi buy dengan target di 2367 sampai 2371 dan terakhir di 2375 gitu. Tapi kita mesti tunggu dulu breakout di sini. Breakout 2364 di 1 hours-nya gitu. Berarti kita nanti cari konfirmasi buy itu kurang lebih di 15 menit ya, atau di 5 menit juga boleh gitu teman-teman. Ya pokoknya itu sesuaikan lah gitu kalau misalnya konfirmasi ya. Tapi kalau dari saya pribadi atau personal biasanya sih di 15 menit ya, 15, tapi kalau mau lebih cepat itu di 5 menit gitu. Oke, jadi itu jadi beberapa zona ya. Dan kalau hari ini ya CPI-nya itu bagus juga untuk si DXY ya, berarti ini adalah momen atau peluang untuk gold itu bisa reject lagi nih dari level ini gitu. Dia bisa reject lagi dan nanti potensi turunnya bisa ke 2341 lagi dengan target 2341, 2337 gitu ya. Cuma memang kalau hasil dari PPI ya bagus, biasa CPI juga ikut bagus gitu teman-teman biasanya gitu ya. Jadi kalau memang CPI-nya itu bisa dikatakan bagus ya gitu ya, tapi kalau misalkan CPI-nya jelek, nah ini gold ini bisa break dari 2364, targetnya nanti bisa lanjut ke level 2371 sampai 2375 atau bahkan lebih sedikit ya, dia masuk ke spike-nya lagi itu di 2378 teman-teman. Jadi itu kalau misalkan hasil CPI itu sesuai dengan forecast-nya kurang bagus gitu. Oke. Ya, jadi itu ya ingin saya sampaikan untuk gold itu sendiri. Jadi secara zona sebenarnya masih sama, belum ada banyak pergerakan, maksudnya belum ada banyak perubahan karena harga ini masih bergerak di dalam zona kita sendiri atau di dalam range zona yang kita buat ya. Dan untuk hari ini ya gold itu juga berada atau open di atas area pivotnya nih gitu. Nah ini pivot levelnya dia PDL level 2350 ya, makanya ini saya bilang area sini tuh bisa jadi area zona buy nya kita gitu ya. Tinggal cari konfirmasi buy karena ini adalah area pivot levelnya dia. Targetnya itu R1 kalau berdasarkan pivot berarti di sini 2367 gitu, 2367. Kemudian nanti R2 nya itu di 2375 ya, ini kalau nggak salah. Sebentar ya, di sini 2375-an gitu. Oke. Jadi pas ya, dia height-nya itu di sini gitu. Mungkin nanti untuk atas ini kita agak perbaiki sedikit ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini saya kekecilin dikit. Jadi mulai start tuh 2372 ya sampai 2375 gitu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan untuk gold ini. Jadi untuk hari ini kita masih pantau dulu untuk breakout intraday ya. Selama dia bertahan di atas 2350 berarti dia masih akan melanjutkan kenaikan lagi.
Ya, jadi kalau misalkan dia di bawah 2350, hari ini bisa close di bawah 2350 ini, berarti untuk hari Kamis nanti ya dia baru ada potensi untuk lanjut turun ke 2031 sampai 2025 kembali. 2325 gitu. Jadi ini area yang wajib dipantau nih untuk kita hari ini ya gitu. Nah, ini adalah area-area yang memang nantinya potensi untuk kita entry juga gitu. Oke. Ya, jadi mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih, dan kalau kalian ada masukan ataupun ada perbedaan pandangan, itu adalah hal yang wajar, dan kalian boleh tuliskan atau cantumkan di kolom komentar. Dengan senang hati kita bisa berbagi insight ya, dan juga bisa saling memaksimalkan profit juga nantinya dari insight-insight yang tersebut. Itu juga bisa saling membantu trader-trader lain ya dalam melakukan analisa supaya bisa lebih optimal lagi analisanya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mau nonton, dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah mau membagikan insight di kolom komentar. Sampai jumpa, dan kita akan bertemu lagi di next video besok pagi.